Ini monitor OLED yang ganteng banget, speknya ngebut, kayak nggak berlebihan aja gitu, cukup buat kebutuhan gue juga, secara dia punya ukuran dan harganya masih masuk akal. Dan sebenarnya dia punya adeknya yang harganya under 10 juta, bedanya di refresh rate yang masih 240 Hz dan panelnya masih pakai WOLED ya. Sementara yang ada di studio ini refresh rate-nya 500 Hz dan panelnya itu pakai QD OLED. Ini jadi combo mantep banget sih ya, OLED refresh rate-nya tinggi, kasih response time yang pastinya kecil banget. Kalau hasil dari gambarnya si OLED 500 Hz ini tuh minim banget blurnya. Dan tentunya mata gue pribadi sih nggak bisa ngerasain ada blur sama sekali sih dari monitor ini. Kayak rapet banget. Tapi tentu harus disupport sama PC yang punya spek high-end juga supaya bisa jalanin game yang kalian mainin tuh di 500-an FPS lah at least. Dia pakai layarnya itu clear, bukan yang matte atau dove ya, tapi surprisingly walaupun dia clear itu nggak mantulin cahaya dan nggak bikin ngebias. Memang ada pantulan tapi nggak nge-glare gitu ya, justru malah yang layar matte itu biasa akan ada biasan cahaya yang lebih lebar. Sementara kalau di sini tuh kayak titik aja. Dan ini sama sekali nggak ngeganggu, justru malah bikin kualitas gambar itu makin kelihatan crispy dan enak dipandangnya. Ditaruh di setup juga ini ganteng banget fisiknya, tipis dia punya panel tuh ya. Mesinnya tuh jadi satu di belakang, di tengah, dan itu juga bisa kayak buat grip ketika kita lagi angkat-angkat monitornya. Untuk pinggiran sih dia belum yang four-side bezel, tapi hampir aja ya. Bawahnya tuh masih ada frame plastiknya, tapi tipis. Atasnya tuh udah nggak ada sama sekali. Nah, kanan kirinya kalau diperhatiin memang nggak ada frame plastik, tapi ada sedikit bar hitam gitu. Yang gue rasa sih ini masih ada hubungannya sama fitur OLED care-nya. Ada logo ROG di bawah sini yang bisa nyala-nyala warna merah. OSD control di belakang sini pakai tombol dan joystick. Kakinya ini full ergonomic, dan kalau mau pakai ARM monitor ini harus dipakein aksesoris VESA lagi yang udah dapet di paket pembeliannya ya. Untuk connectivity di sini punya DisplayPort 1.4 yang support sama DC chain juga. Ada dua HDMI 2.1, ada combo jack untuk output audio juga, dan ada dua USB 3.2 Gen 1 yang Type A. Portnya oke, tapi sayang aja nggak ada Type C DisplayPort yang gue nggak tahu kenapa nggak dimasukin. Kayak walaupun memang mostly yang pakai monitor ini adalah PC gaming yang pakai DisplayPort, tapi menurut gue connectivity Type C di sebuah monitor tuh udah wajib juga sih untuk sekarang ini. Padahal kalau ada nice to have gitu. Nah, alasan gue kenapa bilang ini monitor OLED yang pas dan masuk akal ya, karena dia punya ukuran 27 inch dan resolusinya itu QHD. Itulah sweet spot gue untuk saat ini, dan kebanyakan orang juga sekarang sukanya di 27 inch QHD. Maksud gue tuh kayak nggak mubazir. Ada yang 27 inch tapi pakai 4K dan OLED, jadinya lebih mahal harganya, dan ditambah juga 27 inch pakai 4K tuh menurut gue emang kurang pas aja ya. Kalau mau pakai 4K ya ukurannya pasti 32, tapi ya jadi lebih mahal lagi 32 inch 4K pakai OLED gitu. Jadi dengan speknya dia 27 inch QHD pakai QD OLED tuh udah mantep banget. Ditambah dengan spek kayak gini tuh PC kalian nggak perlu yang jor-joran banget ya. 27 inch QHD pasti akan lebih ringan jalaninnya untuk push performance dari si monitor itu sendiri dibanding 27 inch 4K. Itu akan lebih ngebebanin PC kalian, kecuali emang PC-nya udah high-end parah. Nah, satu hal penting dari monitor ini, kalian ketika baru beli monitornya juga harus ubah settingan OSD-nya. Ini agak aneh, biasanya kalau monitor ketika kita pencet OSD dan kita mau ubah, dia dari power saving ke yang nggak power saving, dimana kita bisa ubah-ubah settingannya lebih luas lagi ya. Tapi di sini harus diakses secara manual, pergi ke settingan OSD, nah di situ baru ada ubah power saving, itu kita harus ubah sendiri. Nah, baru kita bisa ubah dari semua settingan yang ada di OSD-nya. Nah, di sini tuh banyak banget presetnya. Default-nya dia tuh ada di racing mode, dan gue udah coba juga semua settingannya. Yang terbaik kalau misalnya kalian nggak mau repot itu ada di sRGB Cal. Itu dapat warna rata-rata di 1,01 delta I. Tapi ya selayaknya kalau misalnya belum dikalibrasi, pasti putihnya itu masih kurang oke, dapatnya di 4,24 delta I. Nah, ada satu lagi yang sRGB tapi aksesnya lewat user preset. Itu warnanya nggak sebagus yang sRGB Cal tadi, tapi ya lumayan lah. Itu dapatnya di 1,28 delta I, dan rata-rata putihnya itu masih sama di sekitar 4 delta I juga. Nah, justru yang paling menarik buat gua di settingin bawaan itu adalah DCI P3-nya dia. Itu dapat di 1,1 delta I, dan rata-rata putih itu dapat di 4,15. Bisa dapat warna sebagus ini karena ini monitor gamutnya tuh luas banget. P3-nya bisa dapat di 99,4%. sRGB-nya dapat di 100%, dan Adobe RGB dapat di 94,9%. Jadi dia bisa nge-push 3 color gamut itu hampir
hampir ke 100%. Itu gokil sih, bagus banget jujur. Nah, kita juga udah coba utak-atik si monitornya. Kita kalibrasi di settingan sRGB user dan DCI-P3 user. Hasilnya luar biasa bagus. sRGB di sini putihnya jadi jauh lebih akurat dibanding yang sRGB CAL, tapi untuk warna rata-ratanya masih lebih bagus yang sRGB CAL. Nah, yang gokil banget ini di P3-nya. Di P3 user setelah kita kalibrasi itu dapat warna putih yang paling akurat di 0,55 delta I dan rata-rata warna di 0,71 delta I. Ini jadi settingan terbaik untuk monitor ini. Dan karena OLED tentunya kontras ini nggak usah diperdebatin lagi, udah pasti bagus banget. Dan beneran gue takjub banget sama kualitas si panelnya. Untuk kebutuhan gue pribadi, bikin konten terus nge-preview konten yang lagi diedit, itu warnanya nggak oversaturate, akurat banget. Jadi kayak ini monitor beneran best deal banget sih di harganya dan dapat performance untuk gaming juga. Jadi kalau misalkan emang kebutuhannya untuk professional gamers ini bisa, untuk professional art juga ini bisa gitu. Mau pakai settingan bawaan oke, mau kita coba kalibrasi lagi untuk dapetin putih yang lebih oke juga ini bisa banget. Nah, sebenarnya gue tuh penasaran sama yang versi yang 9 jutaannya juga. Kalau misalnya bisa dapetin hasil yang mirip-mirip, ini akan menarik banget ya kalau emang kita untuk nyari OLED dan kualitas warnanya aja tanpa pengen nge-push yang 500 Hz ya untuk kebutuhan gaming. Misalnya kayak gue kan gak main game yang kompetitif kayak gitu, ya menurut gue sih itu bisa jadi pertimbangan juga. Ini berarti udah beberapa kali ya gue pegang monitor OLED dan nge-review juga, dan semakin bagus kualitas OLED yang sekarang ini secara warna yang nggak oversaturate, nggak over vibrance juga, jadi cocok lah untuk kebutuhan kreatif. Terus untuk perkembangan OLED care-nya juga ini makin serius, makin mantap. Di Asus sendiri mereka namain udah third-gen OLED. Di sini OLED care-nya juga semakin usable. Yang dulu kan kalau gue pakai OLED itu yang nggak enak adalah ketika nampilin warna putih yang terlalu banyak, dia akan ngeredup sendiri. Nah, di sini tuh udah nggak ada fitur-fitur yang kayak gitu. Justru mereka lebih utamain ke auto dimming si OLED-nya. Kalau misalnya kita lagi nggak pakai lama, dia akan ngeredup sendiri, dan itu menurut gua oke banget. Terus ada auto move juga, jadi setiap beberapa saat dia tuh akan kayak geser-geser. Nah, itu mungkin fungsinya dari yang tadi bar hitam kanan kiri ada gapnya itu, supaya tetap ada space untuk fitur yang auto move ini. Ini penting karena OLED itu riskan kalau nampilin gambar statik yang terlalu lama. Jadi kalau digeser-geser kayak gitu ya, dia akan lebih refresh ya si titik OLED-nya. Jadi nggak burn in. Ya, makin mantep. Dan nggak perlu khawatir juga sih sebenarnya, at least 3 tahun kita udah dijamin sama garansinya si Asus juga gitu. Itu kalau ada dot, ada burn in, itu bisa di cover semuanya, kita bisa ganti baru. So, menurut gue ini adalah monitor OLED yang terbaik dan termasuk akal yang pernah gue cobain. Secara harganya, secara fitur, secara OLED care juga gue nyaman. Paling perbandingan dengan seri ini yang PD dan ada yang 9 jutaan tadi gue bilang itu belakangnya MD, yaitu disesuaikan sama kebutuhan kalian aja sih ya. Menurut gue kalau misalnya emang PC kalian belum yang high end parah, ya bisa pakai yang 9 jutaan itu, karena ya selisih 5 juta lumayan juga. Tapi gue penasaran sih, pengen ngetes kualitas si OLED itu apakah sebagus QD OLED ini, karena dia masih WOLED ya. Kalau itu udah bagus banget, itu menurut gue lebih worth it lagi sih. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue Okto, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.